sore hari ini menyangkut paut keadaan jemaat di Efesus. Saya harap bahwa dapat ditayangkan dengan baik, yaitu dalam Efesus pasal 2. Mari kita membuka Alkitab atau gadget kita atau HP kita untuk kita membaca Wahyu pasal 2 itu. Mulai ayat 1. Dan saya berharap bahwa kita ikut dengan baik merenungkannya, dengan baik mencernanya, karena saya yakin bahwa apa yang nanti Anda baca dan saya bacakan akan menjadi renungan baik buat kita pada sore hari ini sebelum kita mengambil perjamuan kudus. Baik, saya akan membacanya. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki Dia emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-7. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jika engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut Nikolaus, yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan buat kita yang akan menjadi bagian penting untuk direnungkan. Kota Efesus adalah sebuah kota yang disebut waktu itu adalah kota metropolitan, karena kota ini posisinya begitu bagus, tempatnya begitu bagus, sehingga didatangi oleh berbagai suku bangsa di situ. Dan kota metropolitan ini juga menjadi kota nomor 2 atau bilanglah nomor 3 dari
pusat pergerakan kekristenan dan khusus nomor 1 di Asia Kecil. Dan kota Efesus ini berada di daerah yang sekarang kita kenal dengan namanya Turki. Peninggalan yang ditinggalkan oleh kebudayaan kemajuan metropolitan ribuan tahun yang lalu itu telah menjadi tempat wisata yang terbaik dan mendatangkan income yang besar untuk pemerintah Turki, pemerintah Muslim yang ekstrim di sana. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita juga mengetahui sejarah menuturkan kepada kita bahwa setelah Yohanes keluar dari Pulau Patmos dan ia tinggal di kota Efesus, dan waktu dia tinggal di kota Efesus, ternyata dia bawa serta ibu Yesus, Maria, karena waktu disalib itu, Yesus disalib, Yesus berkata kepada murid yang dikasihi yaitu Yohanes, menunjuk ini ibumu, dan kepada ibunya ini anakmu. Dan firman Tuhan itu mengatakan mulai hari itu Yohanes membawa Maria. Jadi kemana Yohanes pergi, dia bawa Maria dan tinggal di Efesus cukup lama. Dan menurut sejarah kemungkinan Maria mati di situ. Jadi Maria tidak naik ke sorga hidup-hidup, dia mati di situ. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, permulaan pergerakan Kristiani yang sangat masif waktu itu, yang sangat hebat waktu itu di Asia Kecil, termasuk dimulai dari kota Efesus sebagai kota Kristen yang luar biasa. Kalau saudara membaca surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, yaitu surat Efesus, Anda lihat bagaimana spirit dan semangat mereka beribadah, bagaimana mereka berpegang kepada prinsip-prinsip yang benar, bagaimana mereka berjalan dalam kekudusan dan kesucian, bagaimana mereka menjadi kelompok jemaat di Asia Kecil yang waktu itu sebagai tempat bilanglah badan misi atau badan gereja yang mengadakan pelayanan ke berbagai tempat, sehingga Paulus menaruh perhatian yang khusus kepada kota ini atau jemaat ini. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa waktu terjadi kemajuan yang besar, pemerintah Romawi berupaya untuk mengambil alih seluruh kegiatan gereja awal atau permulaan gereja bertumbuh dan berkembang, sehingga terjadi perubahan-perubahan yang besar. Perubahan-perubahan itu yang dikenal dengan apa yang kita sebut dengan indulgensia, atau perubahan dari tatanan rohani menjadi tatanan yang berkenan kepada pendapat dan pola pikir dan budaya dan kultur yang dipakai oleh manusia. Jadi semua yang karismatik dan pentakostal atau semua yang ilahiyah pertama waktu gereja muncul pada tahun 33 Masehi di loteng Yerusalem pada hari Pentakosta itu, semua sistem yang karismatik dan pentakostal itu berubah, dan perubahan itu membuat gereja mengalami stagnan. Lalu bukan saja diubah sistem dan pola ibadah, tapi juga terjadi berbagai tekanan dan pressure, terjadi berbagai macam himpitan kepada jemaat, sehingga jemaat mengalami kesukaran besar.
Nah, himpitan itu selain daripada pemerintah Romawi yang menjalankan otoritasnya, kekuasaannya atas gereja, juga ternyata ada kelompok-kelompok orang yang disebut dengan bacaan yang tadi kita baca dalam Wahyu pasal 2 itu adalah kelompok Nikolaus. Kelompok Nikolaus ini adalah kelompok yang melegalkan, mereka punya pengaruh, mereka melegalkan persinahan bukan berdosa, kumpul kebo bukan berdosa, hubungan seks bebas tidak berdosa, istrimu istriku, suamimu suamiku tidak berdosa. Jadi kehidupan daripada kelompok Nikolaus ini menganggap bahwa manusia itu binatang yang sedikit baik daripada binatang yang sebenarnya. Jadi kalau binatang yang sebenarnya kawin pada segala tempat, segala waktu, di mana saja, seperti ayam jantan ketemu ayam betina, dia mau berhubungan badan dan lain-lain, tidak ada larangan, sesukanya. Nah, mereka menilai bahwa manusia itu binatang yang seperti binatang. Jadi sama saja. Jadi perbuatan-perbuatan kotor dilegalkan. Selain daripada itu, doktrin mereka mengatakan bahwa menyembah kepada patung dan menyembah kepada Tuhan itu sederajat. Jadi boleh saja menyembah Tuhan habis, menyembah patung. Nah, jadi kita baca bahwa jemaat ini sudah mengalami penderitaan, mengalami pressure dari pemerintah Romawi, waktu itu Kaisar Nero yang sadis dan kejam, yang menganjurkan supaya jangan belak-belakan menyembah Tuhan Yesus sebagai Raja. Harus tahu bahwa Nero sebagai Raja atau Kaisar. Jadi mereka merasa kalau menyembah Tuhan sebagai Tuhan dan Raja, mereka kehilangan pamor dan popularitas, sehingga himpitan begitu hebat, begitu keras, mereka menderita. Lalu doktrin-doktrin seperti dari kelompok Nikolaus yang sangat menyebar waktu itu mengganggu keadaan gereja. Nah, tapi jemaat yang ada di dalam suasana yang rumit dan tekanan yang tinggi, dalam kesulitan yang besar itu, Tuhan Yesus memberikan pujian-pujian kepada mereka karena mereka punya semangat yang luar biasa atau punya kegiatan yang luar biasa. Nah, topik kita pada sore hari ini adalah waspadalah dalam aktivitas sebagai orang percaya. Ingat bahwa kasih adalah yang utama. Nah, di dalam kesukaran dan kesulitan itu, jemaat di Efesus dalam himpitan yang berat itu, mereka mendapatkan 3 pujian dari Tuhan. Mari kita lihat pujian yang pertama. Itu ada di dalam ayat yang kedua, bagian A, yang berkata begini: Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripaya maupun ketekunanmu. Jadi Tuhan memberikan pemberitahuan atau menyampaikan kepada mereka bahwa kamu punya pekerjaan sangat baik, kamu bersemangat, bergairah, kamu melakukan tugas-tugas di dalam gereja di tengah himpitan, di tengah kesukaran, itu hebat. Jadi Tuhan bilang aku tahu. Dan kalau Tuhan bilang aku tahu, berarti Anda sendiri sudah bisa memahami. Ketika orang tahu tentang pekerjaan kita yang baik dan dia bilang saya tahu pekerjaan baik, maka itu sebentar akan diikuti dengan berbagai penghargaan lain, atau mungkin naik gaji atau naik pangkat atau naik jenjang. Kalau kerja bilang, bos bilang, "Oh, lu kerja baik." Oh, tunggu. Itu promosi semua datang begitu. Itu artinya sebentar sudah dapat uang ini, uang itu, atau jabatan lebih tinggi. Nah, Tuhan bilang aku tahu kamu punya kegiatan, kamu punya pekerjaan. Jadi kelihatannya jemaat di Efesus ini adalah jemaat
yang disebut pekerja keras. Dan mereka kerja dalam gereja itu semangat. Mereka bergairah kerja apa saja di dalam gereja, di dalam persekutuan, di dalam himpunan orang percaya. Mereka pekerja keras. Itu nomor pertama. Jadi Tuhan bilang, tenang saya tahu. Jadi tenang saja saya tahu. Yang kedua, itu di dalam ayat 2b dan ayat yang ke-6 yang tadi kita baca. Dia bilang, aku tahu bahwa engkau tidak sabar terhadap orang-orang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Ayat 6, tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kau benci. Yang kedua, Tuhan memberi pujian bahwa mereka ini memiliki sikap terhadap menentang doktrin yang tidak benar. Sekali lagi, kelompok Nikolaus itu ada kelompok atau pengikut-pengikut atau himpunan atau grup-grup atau satu kelompok kepercayaan yang melegalkan semua perbuatan keji. Pelacuran legal tidak dilarang, perbuatan naif tidak dilarang, kanibalisme tidak dilarang. Semua baik menurut mereka, karena mereka bilang manusia itu semacam binatang saja. Jadi sebagaimana binatang punya perilaku dan itu legal, maka terjadi bagi manusia legal. Penyembahan kepada patung, kepada berhala, dan penyembahan kepada Tuhan sama saja. Dan Tuhan bilang, aku tahu kamu ini orang hebat. Kamu menentang doktrin dari kelompok Nikolaus yang juga aku benci. Juga Tuhan bilang, juga aku benci. Jadi ini pemberitahuan pujian yang kedua, atau penghargaan atau apresiasi yang kedua. Yang ketiga, dalam ayat yang ketiga, ia mengatakan, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Jadi di tengah-tengah kesukaran, kesulitan itu, hambatan yang berat itu, Tuhan bilang, saya tahu kamu sabar. Jadi mereka orang sabar. Lalu kamu tidak lelah berhenti melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kamu bisa lakukan di dalam gereja. Walaupun pertama tekanan dari Romawi yang begitu keras, tidak menyurutkan, tidak mengendorkan kerja kamu di dalam gereja, di dalam persekutuan. Lalu ketika doktrin atau pengajaran yang salah seperti kelompok Nikolaus, kamu menentang habis-habisan. Yesus bilang, aku juga menentangnya. Lalu yang ketiga, Tuhan bilang, ternyata kamu ini hebat, kamu sabar. Dan kamu tidak pernah mengenal lelah di tengah tekanan dan himpitan yang berat itu. Jadi dari sisi kerohanian kelihatan mereka baik. Dari sisi kerja dalam gereja kelihatan mereka baik. Dari sisi menghadapi tantangan yang rumit dan yang sangat berat, mereka baik. Karena Tuhan bilang, kamu sabar, kamu tahan banting. Tapi saudaraku yang saya kasih, setelah 3 pujian ini, Tuhan Yesus tidak berhenti di situ. Mari kita lihat apa yang terjadi setelah 3 pujian ini. Yang terakhir itu mereka sangat menderita dalam pemerintahan Romawi pada saat Kaisar Nero mengeluarkan tita-tita yang berat. Apalagi tita-titanya, ingat, kalau ada yang mengatakan bahwa ada raja lain, mereka menghina raja yang ditetapkan oleh pemerintah Romawi. Jadi
harganya atau hukumannya adalah nyawa menjadi taruhan. Tapi mereka sabar. Mereka tidak lelah untuk terus melakukan pekerjaan-pekerjaan dalam gereja. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu tadi bagian yang pertama, pujian-pujian, 3 pujian bagi jemaat yang ada di Efesus. Lalu bagian kedua, ternyata kok setelah pujian ada celaan. Biasanya kalau orang sudah dipuji kan bilang tidak dapat dia punya kesalahan, ya, tidak dapat dia punya celah, tidak dapat dia punya noda. Tapi ini puji habis lalu sebut nodanya, sebut kesalahannya, sebut perbuatannya yang tidak benar. Nah, mari kita lihat di bagian yang kedua ini dalam ayat 4 adalah celaan kepada jemaat Efesus. Celaan ini terjadi karena disinyalir dan spirit yang didapatkan dalam penelitian, ternyata Tuhan menyebut 3 pujian ini kepada mereka hanya dengan tujuan supaya mereka mengubah sistem mereka bersemangat kerja dalam gereja, sistem dan cara mereka menolak doktrin sesat. Dan yang ketiga, menghadapi tekanan Romawi dengan pemerintahan yang kejam Kaisar Nero itu dengan landasannya kasih. Bukan mereka melakukannya secara rutinitas atau melakukannya sebagai sebuah seremoni atau ingin menunjukkan kepada orang bahwa mereka bertahan dalam kesukaran. Mereka menentang ajaran Nikolaus, mereka bekerja keras di gereja, mereka berdoa di gereja sungguh-sungguh, mereka menyanyi sungguh-sungguh, mereka angkat tangan menyembah Tuhan sungguh-sungguh, mereka berlutut sungguh-sungguh, mereka terus berkumpul untuk beribadah sungguh-sungguh. Jadi pujian ini sebenarnya mau menyadarkan mereka bahwa apa yang mereka lakukan ini sudah baik, tapi bukan yang terbaik karena mereka melakukannya secara rutinitas. Mereka melakukannya itu karena sebuah kebiasaan. Mereka melakukannya itu sebagai sesuatu yang normatif berjalan di dalam gereja. Jadi mereka semangat bekerja dalam gereja, bikin semua dalam gereja, bikin kegiatan dalam gereja, bahkan berbicara bersama-sama menentang keluar ajaran Nikolaus, lalu menghadapi pemerintahan Kaisar Nero. Mereka sabar dan mereka tidak menjadi lelah. Tapi ayat yang keempat ini berkata sebagai sebuah celaan karena sistem mereka bekerja, sistem mereka beribadah, sistem mereka hadir dalam gereja, mereka berdoa, mereka menyanyi, mereka menyembah. Sebenarnya bukan landasannya kasih, landasannya tradisi, landasannya kebiasaan, landasannya supaya orang tahu bahwa mereka orang kokoh kuat bisa bertahan dalam kesukaran. Landasannya mau mengatakan bahwa mereka giat, hanya untuk supaya orang tahu, hanya untuk supaya di antara mereka saling tahu, supaya masyarakat di luar bisa bicara bahwa wah masa sukar tapi mereka sabar, Nero kejam tapi mereka sabar. Tapi ternyata ayat 4 berkata, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Jadi dari sini kita dapati bahwa penyakit ini juga gentayangan hari ini. Bukan saja di jemaat Efesus. Mereka giat ke gereja, mereka giat menyanyi, mereka giat berdoa, mereka giat beri kolekte persembahan, mereka giat barangkali ada bangun gereja, mereka ikut bangun gereja. Mereka datang ke dalam pertemuan persekutuan tidak terlambat. Tapi semua yang mereka lakukan ini menurut ayat 4 tidak dilandaskan pada kasih yang semula, tapi sebuah tradisi,
Sebuah kebiasaan. Oh, saya pergi ke gereja supaya orang tahu saya orang Kristen. Oh, saya giat kerja di gereja supaya orang tahu bahwa saya ada kerja buat Tuhan. Oh, saya berkorban supaya orang tahu bahwa saya orang Kristen yang baik. Oh, saya menyanyi angkat tangan puji Tuhan supaya orang tahu bahwa saya kelompok karismatik Pentakosta yang baik. Oh, saya berteriak keras haleluya puji Tuhan atau menyanyi kencang supaya orang tahu bahwa saya bisa menyanyi, bisa mengatakan pujian haleluya. Tapi mereka melakukan ini menurut ayat 4, bukan landasannya pada kasih. Tapi landasannya pada kebiasaan. Maka itu setelah dipuji dengan tujuan supaya rubah. Kalau kamu bekerja keras, datang ke gereja, beribadah, menyanyi, angkat tangan, memberi, harus landasannya kasih. Bukan tradisi, bukan kebiasaan, bukan karena kita dilahirkan sebagai orang Kristen. Itu bukan landasan yang kuat. Jadi Tuhan puji dengan tujuan kamu periksa. Benarkah kegiatan kamu landasanmu pada kasih? Benarkah kamu menentang pelajaran sesat landasannya kasih? Benarkah kamu ada menjadi orang bersabar karena tekanan Kaisar Nero? Landasan sabarmu adalah kasih. Ternyata tidak. Itu sebabnya Tuhan bilang, aku celah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Berapa banyak orang beribadah hari ini hanya dengan tujuan, kalau suami berpikir supaya istri tahu bahwa saya ke gereja, suami tahu saya ke gereja, pendeta lihat bahwa saya ada di gereja, saya ada kegiatan di gereja, saya menyanyi, kalau itu menjadi landasan, maka firman Allah berkata, landasan ini tidak kokoh, landasan ini tidak kuat. Yesus setelah puji, lalu Yesus bilang, tapi kamu lakukan itu semua, landasannya tidak pada kasih. Kamu kehilangan kasih. Nah, kasih yang mana yang Tuhan maksudkan? Sebenarnya waktu saudara dan saya bertobat pada awalnya itu akan sama seperti apa yang ditulis dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 38 dan 39. Kasihilah akan Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap pengetahuanmu. Itu adalah yang pertama. Lalu yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, ini yang hilang. Love your God with your whole your soul, with whole your mind, with whole your knowledge. That's first law and bigger commandment. Itu adalah hukum yang pertama yang besar. And second, love your neighbor is your son. Yang kedua, mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, kemungkinan ketika membaca Wahyu pasal 2 ini, orang-orang ini bersemangat kerja dalam gereja, beribadah, berkorban, bertahan dalam kesukaran, menentang pelajaran yang sesat. Tapi mereka melakukan itu, datang gereja, landasannya bukan
Oh, saya karena mengasihi Tuhan saya datang ke gereja. Oh, saya menyanyi karena saya mengasihi Tuhan. Oh, saya angkat tangan karena saya mengasihi Tuhan. Oh, saya berteriak haleluya amin karena saya mengasihi Tuhan. Oh, saya berikan persembahan karena saya mengasihi Tuhan. Banyak orang mungkin datang ke gereja karena dia dilahirkan Kristen, karena lingkungannya Kristen. Karena kalau tidak datang ke gereja nanti orang bilang kita kafir. Jadi landasannya seperti itu. Aduh, kalau tidak ke gereja tidak enak. Landasannya apa? Rasa tidak enak kalau tidak ke gereja. Ini dilakukan oleh jemaat di Efesus. Segalanya mereka lakukan. Tuhan bilang, oke, kalau lakukan kegiatan tidak ada salah. Lalu doktrin yang jelek mereka tolak. Tuhan bilang, baik, kamu punya pandangan, tolak doktrin yang jelek. Dan kamu benci kepada orang-orang Nikolaus. Kamu sabar. Tapi landasannya apa? Kamu sabar supaya dapat pujian dari orang bahwa, wih, dia susah tapi dia sabar. Atau kita sabar karena kita mengasihi Tuhan. Apakah kita tolak doktrin pengajaran yang menyesatkan, yang menyimpang dari kebenaran Injil dengan landasan kita mengasihi Tuhan, atau pandangan kita adalah atau cara kita berpikir bahwa supaya orang tahu bahwa saya ini juga ada otak, saya ini juga mengerti, sehingga saya tolak pelajaran sesat. Apakah itu dasarnya? Lalu kita bekerja keras, semangat datang gereja, semangat menyanyi, semangat menyembah. Apakah kita semangat datang gereja supaya tujuannya orang tahu bahwa kita bukan orang kafir? Kita menyanyi supaya orang bisa dengar bahwa saya bisa menyanyi. Saya berdoa supaya orang bisa dengar bahwa saya bisa berdoa. Apakah itu landasannya? Kalau itu landasannya, maka sama apa yang Yesus ngomong kepada jemaat di Efesus dan tokoh-tokoh di Efesus dalam Waktu pasal 2. Kamu lakukan semua, tapi kehilangan dasar yang kokoh, yaitu kasih yang bulat-bulat. Jadi kita mesti lakukan semua dengan landasan 2 hukum besar itu. The 10 Commandments, God's change become 2 commandments. Dari 10 hukum Tuhan ubah atau sarikan menjadi 2 perintah yang besar. Perintah yang besar itu yang tadi saya katakan ditulis di dalam Matius pasal 22 ayat 37, 38 dan 39. You shall love the Lord your God with all your heart. Kamu harus mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, and with whole your soul, dan dengan segenap jiwamu, and with all your mind, dan seluruh pengetahuan atau pikiranmu. This is the first and great commandment. Inilah yang pertama dan yang besar. Perintah ini. And second is like it. You must love. Kamu harus mengasihi your neighbor, sesamamu manusia, as yourself, seperti dirimu sendiri. Nah, mungkin ini yang terjadi di jemaat Efesus. Mereka melihat orang berdosa, mereka langsung membenci orang berdosa. Padahal Tuhan membenci dosa dan mencintai orang berdosa. Kemungkinan ini yang terjadi sehingga Tuhan bilang, aku tidak ada kasih. Tidak ingat hukum yang kedua, kasih sesama manusia seperti dirimu sendiri.
And God not add some word after that. Dan Tuhan tidak tambahkan kalimat lain setelah itu dengan berkata, kecuali orang benar. Kata mengasihi sesama manusia, dia orang berdosa. Dosanya kita tidak suka, tapi orangnya kita mau. Karena Yesus mati di Golgota untuk menyelesaikan dosa supaya manusia diselamatkan. Ada amin, berikan dulu sanjungan bagi Tuhan. Nah, mungkin pola pikir orang di Efesus ini, orang berdosa itu sekaligus dengan orangnya juga dia tolak, dia tidak suka. Nah, bagaimana kita mendapatkan jalan untuk orang berdosa itu kembali kepada Tuhan? How we get way to reach the people back, return to Jesus? Bagaimana kita dapat jalan untuk membuat orang kembali kepada Yesus? Kalau kita sudah tolak dia 100% tanpa kasih, kita boleh benci perbuatan dosanya, tapi kita tidak boleh membenci orangnya, karena orangnya ciptaan Tuhan, dosa ciptaan setan. Kalau kita punya pola pikir seperti itu, maka tindakan dan perbuatan kita, perilaku kita, aksi kita, action kita, sepak terjang kita punya landasan di atas kasih. Jemaat di Efesus semangat, hebat, tapi Tuhan bilang, you lost your love, you lost your first love. Kamu kehilangan kasih mula-mula. Kamu kelihatan giat, kamu kelihatan rohani, tapi sebenarnya tidak. Matius pasal 15 ayat 7 dan ayat sampai ayat 9 berkata begini. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Yang dimaksudkan hati jauh daripadaku itu yaitu mereka melaksanakan semua kegiatan Tuhan, tapi hati mereka tidak mengasihi Tuhan. Hati mereka jauh. Mereka hadir di dalam gereja seperti patung hidup yang ada di dalam gereja, tidak mengerti dan tidak memahami. Saya ada nih karena saya mengasihi Tuhan, atau saya hadir sebagai tradisi karena saya orang Kristen. Seandainya kami hadir sebagai orang Kristen, kami hadir supaya orang tahu kita beragama, maka I want to tell to you this night, you lost your first love. Anda telah kehilangan, malam ini saya bilang, kehilangan kasih yang sesungguhnya. Anda melakukan sebuah seremoni, sebuah tradisi, sebuah kebiasaan seperti orang Efesus. Tuhan bilang, kamu kehilangan kasih. Kamu telah meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Nah, dalam Matius 15 ayat 9, percumalah mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia, sistem pola pikir, ajaran etika yang ada di dalam budaya manusia, tapi bukan dalam budaya Tuhan. Budaya Tuhan mau apa yang engkau buat kalau engkau mau berdoa, sebab saya mau omong dengan Tuhan kan saya mengasihi Tuhan. Kalau saudara mau kasih persembahan, saya mau kasih persembahan bukan karena saya ada duit banyak dan saya mau kasih buat pekerjaan Tuhan, tapi karena saya mengasihi Tuhan. Kalau saya berseru kepada Tuhan, haleluya, amin, bukan karena supaya orang tahu saya bisa omong haleluya, amin, tapi karena saya mengasihi Tuhan. Kalau saya menyanyi, bukan supaya orang dengar bahwa saya tahu sejumlahnya ini ya, tapi because I love Lord, sebab saya percaya mengasihi Tuhan. Jadi ini yang harus menjadi dasar kita berdiri. That is love. Dasar berdiri kita itulah kasih. Dan Tuhan bilang kepada jemaat Efesus, kamu sibuk-sibuk, kamu menentang ajaran sesat, kamu sabar dalam tekanan Kaisar Nero yang dasar kejam itu, sudah baik. Tapi ternyata kamu lakukan semua landasannya bukan kasih.
kamu mengadakan apa yang disebut show power, menunjukkan kekuatanmu dan bukan kekuatan kasih. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini bagian kedua Tuhan celah karena rutinitas, because they do and they act everything in their life that ceremonial. Apa yang mereka berbuat, bertindak, bersikap hanya seremoni. They are hanging on the base of love. Mereka tidak menaruh tempat berpijak pada dasar kasih. Jadi Bapak Ibu, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita buat, sampai kepada musuh pun, sampai kepada orang berdosa, orang yang berzina di sekitar kita, orang yang mabuk di sekitar kita, orang yang mencuri di sekitar kita, orang yang nakal di sekitar kita, orang yang korupsi di depan kita, ada di sekitar kita. We push out their bad doing, but the human being, we must love them. Kita harus menolak semua perbuatan jahat, tapi manusianya kita harus mengasihinya, karena manusia harus diselamatkan, dosa harus ditolak. Nah, ini sudah terjadi hal yang buruk di jemaat Efesus. Orang yang berbuat dosa, bukan dosanya yang dibenci, tapi orangnya juga dibenci. Nah, bagaimana kita tolong orang itu? Padahal Tuhan cinta orang berdosa dan benci dosa, sehingga dia mati untuk dosa diselesaikan, supaya manusia berdosa diselamatkan seperti saudara dan saya saat ini. Kalau tidak, kita semua out, tidak laku, tidak dipakai, tidak ada duduk di sini juga. Nah, juga orang berdosa, di pihak orang berdosa, iblis menipunya juga. Ketika dia sudah berbuat dosa, iblis bilang, karena lu berbuat dosa, jadi lu ada jarak dengan semua orang. Jadi akhirnya orang yang memandang orang berdosa pukul rata dengan dosanya, dia menjauh. Orang yang berdosa menilai dirinya pukul rata dengan dosanya, dia juga menjauh, dan akhirnya dia menjadi orang yang terhilang. Bagaimana kalau dia makin menjauh? Lalu siapa yang bisa ngomong dengan dia? Siapa yang bisa bicara dengan dia? Who explained to him about Jesus and about Savior, that God can help him? Siapa yang dapat bicara dengan dia tentang Tuhan Juru Selamat yang bisa menolongnya? Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersikap arif dan bijaksana dalam memahami firman Tuhan pada sore hari ini. Ada orang giat seperti orang-orang di Efesus, tapi Tuhan mencela karena kegiatannya bukan landasannya pada kasih. Bagian yang berikutnya saya mau kasih tahu kepada kita bahwa bagian yang ketiga adalah ajarkan untuk sadar dari mana engkau jatuh lalu bertobat. Wahyu 2 ayat 5 yang tadi kita baca. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Lakukan yang semula. Yang engkau lakukan apa? Love your God, love your neighbor. Kasihilah Tuhan Allahmu
Dan kasihilah sesamamu. Sesamamu siapa? Orang berdosa yang ada. Sebab kita semua dilahirkan dalam dosa. Roma pasal 3 ayat 3 mengatakan semua orang sudah berbuat dosa. Dosa kita tidak suka, Tuhan juga tidak suka. Tapi orang berdosa Tuhan mau selamatkan. Tuhan ajak. God pursue and persuaded the people, the human being, and remind them, you must realize from where you fall down and how deep you fall down, realize and repent. Tuhan mengajar dan membujuk. Sadarlah di mana engkau jatuh dan berapa dalam engkau jatuh. Bertobatlah. Bujukan. Tuhan kejar dan Tuhan bujuk. Bertobat. Lalu dia bilang, return to doing the first where you ever doing. Kembali kepada pekerjaan perbuatan yang pernah engkau lakukan. That is love, yaitu kasih. Sebab kalau tidak dilandasi pada kasih, engkau juga ikut hilang. Kelihatan engkau dan saya diam, tapi landasannya dilandasi. Seperti sekarang kalau saya berkhotbah, landasannya supaya Anda tahu bahwa saya sekolah teologi dan saya bisa omong, maka apa yang saya kerjakan ini nol besar. Tapi kalau saya menyampaikan firman Tuhan, saya tahu bahwa saya harus melandasinya dengan mengasihi saudara. Saya mengasihi Tuhan dan mengasihi saudara. Saya mengasihi Tuhan dengan menyerahkan hidup saya kepada Tuhan, mengasihi saudara dengan mengajak saudara jalan Tuhan. Kalau hanya dengan landasan bahwa supaya Bapak Ibu tahu bahwa saya ini bisa omong, saya ini bisa berkhotbah, saya ini bisa beberkan firman Tuhan karena saya sekolah kita sia-sia. So we have God where He has endless love to us. Dan kita memiliki Tuhan yang punya kasih tanpa kesudahan buat kami. Ketika kita berbuat keliru dan salah, He follow us and pursue us and remind us about from where we fall and how deep we fall. Dari mana Dia mengajar, mengikuti kita, menyadarkan kita tentang kejatuhan kita dan seberapa dalam kita jatuh. And He asks us to repent. Dan Dia minta kita bertobat. Maka itu dalam Matius pasal 11 ayat 28 itu. Anda lihat kalimat yang sangat menarik. Marilah kepadaku, hai kamu yang berbeban berat, bertanggungan berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tanggunglah kuk aku, karena kuk aku ringan dan enak, sedap rasanya. Anda lihat kalimat-kalimat itu. How God loves all people. In God, no discrimination. Bagaimana Anda tahu? Lihat Tuhan mengasihi kita. Karena di dalam Dia tidak ada diskriminasi. Siapa saja Anda. Siapa juga saudara dan saya. Dia selalu invite us to come before Him. Dia selalu undang kita datang di hadapannya.
Yang keempat, Anda lihat tulisan yang merah, ancaman. Sebuah ancaman. If you repent not, jika Anda tidak bertobat. Anda lihat ancamannya. Saya baca, jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jika engkau tidak bertobat, I will come to you quickly and remove your lampstand from its place unless you repent. Jikalau tidak mau bertobat, I remove your lampstand. Saya akan pindahkan, saya akan cabut, saya akan ambil terang atau lampu yang ada bercahaya di dalammu. Dan saya pikir Anda akan menyadari, kalau saudara sedang ada di dalam ruangan ini, lalu kita switch off semua saklar menjadi gelap, Anda tidak tahu siapa di samping saudara, tidak lihat siapa punya rupa. Anda juga jalan, Anda akan berteriak, tolong pegang tangan saya bisa salah jalan. Kegelapan di mana-mana. We cannot see the way where we must going out from this room. Kita tidak akan melihat jalan keluar dari dalam ruangan ini, where we want to go. Kemana kita harus pergi. Ini berarti kalau kita tidak menyadari dan kembalikan kasih yang mula-mula itu di dalam kita, dan Tuhan angkat itu terang, otak kita gelap, tutur bicara kita gelap, pergaulan kita gelap, cara kita bekerja dalam gelap, semua pandangan kita gelap, segala sikap, tingkah laku dan sepak terjang kita gelap, semuanya gelap dan tidak ada yang baik di dalam kegelapan. Ayat pasal 12 ayat yang ke-25, mereka meraba-raba dalam kegelapan yang tidak ada terangnya, dan Dia membuat mereka berjalan terhuyung-huyung seperti orang mabuk tidak tahu arah. Saudara tidak tahu arah hidup saudara. Saudara tidak tahu apa yang disebut dengan pekerjaan baik. Di dalam kegelapan kita akan bekerja sembarang saja. Kita akan berbicara sembarang. Kita akan berpikir sembarang yang kotor, yang najis. Sebab terang itu sudah diangkat dari kita. But before He warned us about, He removed your lampstand from its side. He tell to us, repent. Jadi sebelum Dia membuat ancaman untuk cabut itu terang, didahului dengan kata, repent, bertobat. Bertobat tentang apa? Return to the first love. Kembali kepada kasih yang mula-mula. Yang mana? Kasih yang mula-mula yang mana waktu kita bertobat? Love your God, love your neighbor. Mengasihi Tuhan Allahmu dan mengasihi sesama manusia. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, kalau kita mengasihi Tuhan Allah, kita berbuat segala sesuatu, kita hormat Dia, bukan untuk show
force. Seperti kalau Anda jadi singer songwriter di sini, saudara bukan datang karena saudara suara bisa menyanyi, main musik karena bisa main musik supaya orang tahu saudara bisa main musik. Bukan itu dasarnya. Kalau itu dasarnya, Tuhan bilang kepada pemusik, singer songwriter, you lost your love first. Tuhan akan ngomong, lu kehilangan lu punya kasih yang sesungguhnya. Landasannya bukan kasih lu melayani. Landasannya karena lu mau orang lihat lu bisa menyanyi, lu bisa main musik. Anda kehilangan kasih yang Allah mau. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara yang saya kasihi, Tuhan tidak menyampaikan ancaman lebih dahulu. Before he warned us about repentance, about his love. Dia tidak mendahului dengan ancaman, tapi dia mendahului dengan peringatan, bertobat, kembali kepada kasih. Ia mengasihi kita. Anda tahu waktu Bapa dan Tuhan Yesus di sorga berembuk untuk turun ke bumi, lalu Yesus mati buat kita semua. Apa ada catatan kitab suci mengatakan Tuhan Yesus katakan kepada Bapa di sorga, nanti lihat dulu orang di bumi itu bertobat sedikit dulu, baru saya pergi. Dia menunjukkan kasihnya lebih dahulu. Setelah dia menunjukkan kasihnya dengan mati di Golgota, lalu dia sadarkan kita semua mengenai kalau engkau sudah menikmati kasih itu, bertobat. Itu sebabnya landasan kerja kita semua sebagai pendeta, aktivis gereja, jemaat, siapapun juga, pemuda-pemudi, ibu, bapak, di mana saja Anda lakukan pekerjaan, harus landasannya kasih. Kalau tidak, Tuhan bilang, aku mengecammu karena engkau kehilangan kasih. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, Lukas 11 ayat 35 berkata, karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang, sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Mari kita bangkit berdiri. Yang diinginkan Tuhan adalah kasih untuk dilakukan oleh pengikutnya kepada kita yang hadir pada saat ini. Sebab dalam pertama Korintus pasal 13 ayat 13, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. And now abide, faith, hope, and love. Is three, but the greatest of these three is love. Dia bilang bahwa tinggal tiga, yaitu iman, faith, pengharapan, hope, dan kasih, dan and love. Dan that is bigger than these three. Dan yang terbesar dari yang ketiga ini, dari yang tiga ini, that is love, adalah kasih. Sebab kasih kita pakai di bumi ini, semua akan aman, damai, sejahtera, dan kita bawa terus masuk ke surga yang kekal. Ada amin. Berikan dulu saya ini. Kami nyanyi itu nyanyian kasih-Mu, karya-Mu,